berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah jabungku, iringi kepakanku. Aduh, seneng banget deh soalnya kamu nggak beranjak kemana-mana ya kan, tetap di Jak TV. Iya bener banget. Ya seperti yang gue bilang tadi. Apa? Akan ada orang, seorang wanita cantik. Bener banget. Kenapa? Dia itu mau curhat juga. Oh, mau curhat ke sini, mana orangnya udah di sini belum? Ada, tapi nih sebelumnya nih gue bridging dulu nih. Dia itu istrinya penyanyi senior. Oh, era berapa nih, Jar? Era 80-an. Ya udah langsung aja dong diundang. Kita panggil sekarang ya, Mbak Sinta Devi. Halo Mbak Sinta. Di tengah. Oh, di tengah. Yang dieksekusi. Yang cantik di tengah. Iya. Soalnya yang paling cantik di pinggir. Oh, iya. Aku. Enggak ya. Oke. Sebelum itu mungkin pemirsa juga harus tahu kita punya VT-nya tentang Mbak Sinta Devi. Yes, kita lihat dulu yuk VT profilnya Mbak Sinta, silakan. Sinta Devi atau wanita yang akrab dipanggil Sinta ini merupakan seorang istri dari salah satu musisi senior loh pemirsa. Siapa sangka Mbak Sinta merupakan istri dari Nugi. Pernikahannya dengan Nugi dikaruniai 2 orang anak yang ganteng dan cantik. Siapa yang sangka nih kalau ternyata Nugi berhasil menggait seorang pramugari. Betul banget pemirsa, Sinta merupakan mantan pramugari maskapai internasional alias luar negeri. Hari ini Sinta kita ajak main ke Curcol Kuy. Kita mau tanya nih, seperti apa sih pengalamannya menjadi seorang pramugari dan sekarang menjadi seorang ibu dari 2 orang anak. Yuk kita kepoin. Kicau menyambut pagi. Itu dia. Istrinya Mas Nugi Nugroho ya. Pantesan tadi pas masuk. Tapi kamu rarat, dia era tahun 90-an. 90-an ya? Kalau 80-an berarti gue tambah tua. Oh baik, 90-an. 90-an. Waktu itu Lumayan ya, mundur 10 tahunan dengan satu dikit. Coba kalau ngomongin soal tahun, aku mau tes dulu Mbak Sinta nih wajahnya berubah nggak sih dari dulu sampai sekarang? Boleh dong buka maskernya? bener. Boleh dong. Cie, hai. Lebih cabi aja sekarang. Oh emang iya? Iya, lebih cabi. Dulu lebih tirus kayak remaja-remaja sekarang. Bentar, waktu jadi pramugari mungkin. Atau berat badannya naik nih masa pandemi? di rumah ya. Lumayan. Apalagi hobinya masak-masak ya kan. Jadi kalau misalkan habis masak-masak biasanya nyicip 1 piring ya. Lumayan naik berapa ya? Naik 2 kilo kali ya. Nih mau nanya dong sebelumnya, Mas Nugi itu sebenarnya tipikal cowok yang kayak gimana sih? Mbak? Ceritain dulu pas Ceritain. ketemu sama Mas Nugi. Dikenalinnya sih, aku dikenalin ya. Maksudnya dikenalin sama kayak pastor gitu sih. Nah, abis itu ya kenal, ngobrol, cocok ya berlanjut. Dia romantis atau apa gitu? Dibilang romantis banget sih enggak ya. Malah aku bilang malah nggak romantis sih kalau aku bilang sih. Cuek ya? Cuek banget. Soalnya Mas Nugi juga pernah datang ke sini kan, cerita-cerita dulu kalau dia tuh orangnya Kak Sintanya juga cuek katanya. Ya, aku juga orangnya cuek. Tadi dulu, dua-duanya cuek terus gimana sampai bisa puluhan tahun nikah tuh cocok gitu. Apa ya? Ya mungkin satu yang kita lihat itu sekarang adalah anak ya. Anak. Itu yang mau nggak mau menguatkan kita untuk selalu bersama. Kalau kelas beda pendapat atau apa tuh udah pasti setiap rumah tangga itu pasti ada. Udah berapa lama sih nikah Kak Sinta? Total? April kemarin 16 tahun. 16 tahun. Wow. Kemana jodohku yang saat ini belum ketemu? Mungkin tenang Angel, siapa tahu jodoh lu belum lahir. Jangan, maunya sekarang. Jangan jauh-jauh. Angel, nih katanya nih si Mbak Sinta ini dulunya pramugari salah satu maskapai luar negeri ya? Ya, saya maskapai di luar negeri. Terus Tiba-tiba berhenti akhirnya, ya kan? Aku berhenti 17 tahun yang lalu ya. Berarti kan abis berhenti langsung aku nikah. Itu setelah 8 tahun aku kerja. Nah, 8 tahun kerja jadi pramugari maskapai di luar negeri ya kan emang nggak sayang gitu untuk akhirnya berhenti terus nikah gitu. Bener.
sama karirnya? Pada saat itu sih ya mungkin apa ya, punya visi dan misi yang lain. Jadi aku nggak yang kayaknya nyesal atau enggak. Cuma jujur kalau sekarang itu kalau misalnya orang kan pasti ada up and down ya, up and down, feeling up and down. Kadang-kadang ada bilang gini, duh nyesel juga ya gue berhenti ya, tau gitu gue masih di sana tuh, masih enak-enak tuh, masih happy-happy gitu loh. Itu pasti ada gitu loh. Cuma bukan pekerjaannya yang aku suka, bukan karena traveling keluarnya gitu ya, tapi lebih my own time yang aku sendiri. Karena aku basically itu lebih penyendiri ya, jadi lebih orang yang ya I'm happy with if I'm alone. Jadi lebih baik sendiri. Soliter Iya, gitu ya? ya lebih soliter. Nah, berarti temennya Kak Sinta nggak banyak sebenarnya? Atau sahabat gitu? Banyak sih, banyak. Temenku justru banyak. Aku bawel, bawel. Cuma kalau misalnya ya nggak ada siapa-siapa gitu ya. Nggak, I ya, don't mind gitu ya? I don't mind. I don't mind. Bisa sendiri, bisa juga rame-rame Bisa orang kayak rame-rame gitu. juga gitu loh. Pernah dengar katanya Mbak Sinta itu pernah ngedapetin hal mencekam saat menjadi pramugari. Ada beberapa kali sih. Nah itu kayak gimana? Ada beberapa kali. Dulu airport Hong Kong itu kan dulu belum yang sekarang ya. Jadi dulu tuh yang Kai Tak tuh yang runway-nya so short, pendek. Udah gitu dengan gedung pinggir kiri kanan gitu ya. Pesawatku udah landing, udah impact ke bawah, tiba-tiba langsung naik lagi ke atas. Cuman terus kita tanya kenapa? Ya kalau nggak di abort naik ke atas ya nyemplung. Waduh. Nyemplung. Terus sayap pesawat kena petir itu pernah. Tapi yang paling menakutkan buat aku sih kejadian di airportnya LA ya. Tahun yang setelah habis 911 itu, yaitu yang penembakan itu tuh yang di depan. Ya, itu I was there. Pokoknya aku benar-benar di situ. Jadi kita benar-benar dengan seragam kebaya aku dulu itu, kebaya kebanggaan aku dulu itu, kita harus lari dari ujung corner ke di corner yang lain untuk, ya kan mereka pada saat penembakan itu ya aku juga dengar sih bunyi letusannya kan, nggak tahu nanti mereka attack-nya tuh seperti apa. Jadi dari gate situ kita lari ke ujung corner, habis itu mungkin karena kita kru, kita diungsiin dulu di pesawat, di bagian parkir pesawat. Nah di situ dalam pesawat tuh kita nunggu sekitar hampir mau 24 jam. Karena emang waktu itu langsung airportnya kan langsung ditutup tuh di LA. Itu sih yang lebih mengerikan sih. Tapi kalau misalnya kayak keadaan di pesawat itu, misalnya ada trouble di pesawat itu, pada saat itu aku rasa sih untuk semua kru ya maksudnya, apapun itu pekerjaan kita pasti ada resiko. Ada resiko. Jadi ya udah pasrah Jadi kehendak Tuhan. 24 jam tuh di sana. Iya, di dalam pesawat yang benar-benar di parkiran pesawat, nunggu aja di situ. Nggak bisa turun, Nggak bisa kemana-mana juga. Takut kena juga. Takut ya, karena itu kan udah masuk aksi teror ya. Teroris. Jadinya udah. Tapi ada nggak hal yang dari Mbak Sinta, hal senengnya, hal suka dukanya menjadi pramugari? Senangnya sih, kalau aku bilang setiap pekerjaan kalau kita enjoy kita pasti akan senang, ya kan? Jalan-jalannya udah pasti. Kebetulan international flight, jadi belahan dunia mana ya puji Tuhan aku udah jelajahi, ya kan? Capeknya luar biasa, capek banget. Capeknya luar biasa. Sedihnya juga ada. Sedihnya apa Kak Sinta? Aku pernah punya pengalaman, penumpang aku meninggal. Pas kemana itu? Ingat nggak? Itu penerbangan aku dari London balik ke Singapura. Itu jadi pas aku masih, jadi kan ada jam istirahat kan, karena kan 14 jam penerbangan, jadi ada shift 1, shift 2. Pada shift 1 itu aku masih ngelayanin dia, kebetulan aku kerja di business class, dia penumpang business class aku. Tapi pada saat emang masih aku lagi layanin dia memang udah tidak begitu sehat, tidak begitu sehat. Emang udah tua sih, udah tua. Sebenarnya mereka mau melanjutkan penerbangan ke Australia. Tapi habis itu ya udah jamnya aku harus istirahat, aku balik istirahat dia udah nggak ada. Aduh. Jadi dia meninggal pada saat aku lagi istirahat. Terus
Ya, yang kayak gitu-gitu yang buat aku apa ya? Sadar ya. Lebih sadar sih bahwa memang kita itu Bisa dipanggil kapan aja. ya pemilik tubuh kita, jiwa kita itu hanya Tuhan gitu. Benar. Tapi ada juga yang lebih sedih lagi pas waktu itu ibu-ibu sendirian orang Indonesia ya. Nah, Indonesia biasa kalau aku kan kita harus Friendly ya. friendly lah nanya. Ya Bu, Ibu traveling sendiri ya Bu gini-gini. Enggak, saya traveling sama suami saya. Oh, suaminya di mana gitu kan? Di bisnis kelas gitu atau misalnya di bisnis kelas yang di depan Bu. Kok pisah tempat duduknya? Enggak, suami saya di bawah. Oh. Di kargo, coffin. Di Di peti jenazah. peti jenazah. Aduh, aku merinding. Jadi pekerjaan, kalau misalnya kadang-kadang orang suka bilang pekerjaan pramugari cuma gini enggak. Secara apa ya, bawaan perasaan juga pasti ada. Itu kan Karena human ya, kita kan berhubungan Iya, dengan benar. manusia. itu yang diingatkan sedih-sedihnya, yang seneng-senengnya dong. Apa yang paling seneng gitu, yang diingat sampai sekarang? Senangnya ini aja kalau misalnya lagi kerja, kebetulan teman-temannya baik, terus keadaan cabin itu sepi, ya kita Santai ya. santai sama kayak kita kerja joget-joget, ya, Gitu ya. Kebiasaan Fajar saking santainya ya kan. Oke, nah tadi kan kalau kita lihat VT profilnya Mbak Sinta ini bilang kalau dia tuh punya kembaran. Kita habis ini identik. bakalan ngebahas cerita tentang keluarganya dan juga kembarannya dari Kak Sinta. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Curcol Kuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan, jangan ditahan.